Bang, ada orang yang bilang lebih baik gak usah kerja ke Malaysia. Katanya kerja di Malaysia itu gajinya lebih kurang sama sekarang di Indonesia. Di Tuh. Indonesia banyak pekerjaan. Oke ya. Jadi gini, kalau sampai detik ini itu TKI itu masih banyak lagi yang mau kerja ke Malaysia, bocah kilang ya, yang sah ya. Jadi artinya apa? Di Indonesia banyak peluang pekerjaan. Ini untuk menengah ke bawah ya. Gak ada, susah. Kalaupun kalian sebutkan di Indonesia banyak peluang pekerjaan, jangan suruh TKI pulang. Ajak mereka-mereka yang banyak pengangguran, tidak ada pekerjaan itu suruh bekerja. Makan ayam setiap hari itu tak ada hal, geng, tak ada kisah. Mau karena kenapa di sini tuh ayam murah, geng. Beda lah ya sama di negara Konoha. Kita yang patut kita koreksi negara kita sendiri. Kalau negara orang kita nggak biarkan lantak dia mau macam mana kan gitu. Yang penting kita koreksi negara kita sendiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya semoga sehat selalu. Kabarnya sehat selalu, berkah umurnya dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video yang berjudul tentang banyak bacot ngapain kerja di Malaysia. Kerja aja di Tiongkok, faktanya TKI Malaysia lagi bahagia di Malaysia. Faktanya TKI Malaysia lagi bahagia di Malaysia. Iya teman-teman ya. Kenapa? Kalau yang nggak bahagia itu memang orang yang tidak mau bersyukur atas gajinya. Tapi banyak tenaga kerja Indonesia itu ketika bekerja ke Malaysia itu bahagia banget. Terbukti bahagia banget teman. Karena apa? Gaji di Malaysia itu bukan kaleng-kaleng teman. 3 kali lipat gaji dibandingkan dengan kerja di Indonesia yang sudah sarjana. Tapi tidak harus sarjana, tidak harus lulusan kuliah, tidak harus berpendidikan. Kerja di Malaysia tuh gajinya jauh lebih besar daripada anak Indonesia, anak muda Indonesia yang bekerja dengan skill sudah lulus university, teman-teman. Jauh itu. Faktanya banyak. Banyak sekali. Oke teman-teman ya. Nggak usah terlalu berpanjang-panjang lebar. Jom kita tonton saja videonya. Let's go. 3. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ini video kedua aku ya. Kalau aku gagap-gagap jangan ketawain aku ya. Dan tolong jangan godain aku. Aku udah ada istri. Aku nggak mau selingkuh. Dosa besar ya. Oh ya, kita kalian iklan pasti saja mau ini, nanya Bro. kan itu bangunan apa. Hebat kan kalian bisa tahu. Kan aku mbah dukun yang gagal jadi walid. Aku masih malu nih. Mr. Berak tolongin aku. Aku udah tua, baru kali ini main YouTube. Jangan suruh aku pantun ya. Oh ini baru pertama ini mungkin, video pertama ini. Mana ku basahkan nanti tulang keringmu. Ku suruh nanti main li preman terkuat di dunia nangkep kau ya. Suruh aku buat YouTube tapi kau hilang. Kau pikir aku Mangko Ayun. Jangan gitulah Mr. Berak. Temen-temen, aku ini nggak suka kali kalau ada konten hoax. Masak TKI Malaysia disuruh balik ke Indonesia. Udah enak-enak di Malaysia, gajinya double atau triple. Ada yang bilang kalian ngapain kerja di negara yang gajinya kecil. Kerjalah sana di Tiongkok, di Jepang, di Korea. Sikit-sikit Tiongkok, sikit Tiongkok. Oh, kau pikir kerja di sana cukup 30 juta ongkosnya? Kau pikir bisa terus kerja? Memang si gaji di sana mahal. Tapi untuk orang nggak mampu di mana mau dapat duit untuk ongkos, udah syukur mereka kerja di Malaysia. Malah kau suruh balik. Malah kau suruh balik. Badai PHK di Indonesia. Tsunami. Aduh, kayak badai. Malaysia lah. Udah bahagia mereka di Malaysia. Kalau jutaan TKI Malaysia balik, bukan jadi Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Mana ada kau pikirkan semua itu? Iya, Buat betul, para betul. TKI Malaysia, kalau Sangat ada yang betul. bilang jangan kerja di Malaysia, balik aja di sini banyak kerja. Kalian bilang aja kepala bana kau lah. Bilang gitu aja. Jangan dengerin dia. Sengsara nanti kalian. Kalian itu pahlawan devisa. Kalau dia pahlawan kepanasan. Oh ya, kirim salam sama ya. Suka kali aku sama. Terutama lagu dia nih kekasihku sayang, jangan pergi dari sisiku. Dalam kalimat lagu itu, I love you Zamani Slam. I love you kali aku sama Zamani. Aku doakan untuk Zamani Slam, semoga Allah memberikan kesehatan Amin, dan amin. diberkahi umurnya. Amin, amin. Mr. Berak, mana kau nih, jijik kali aku sama dia. Mr. Setiap hari Ri. jam 100. Tapi nggak dibayar-bayar, minta dibasahkan di tulang keringmu ya. Ayoklah kita lihat TKI yang megang duit banyak. Itu artinya mereka betah kerja di Malaysia. Keren kali kalian ya megang duit ringgit. Pinjam 100 boleh bro. Kalau nggak boleh biar tahu aku. Biar ku suruh Mr. Berak pungliin kalian. Hahaha, aku bercanda. Aduh, iklannya lucu loh.
Endorse dari Aduh, kena lempet pintu mobil tangannya. Kalau kalian ini super hebat, super pandai, Oh, berilmu tinggi, Mas pendidikannya Arman tinggi, CN. kenapa bisa jadi TKI dan TKW di negara yang gajinya paling kecil lagi? Kemarin ada yang komen, Bang, ada orang yang bilang lebih baik gak usah kerja ke Malaysia. Katanya kerja di Malaysia itu gajinya lebih kurang sama sekarang di Indonesia. Di Betul. Indonesia banyak pekerjaan. Oke ya, jadi gini, kalau sampai detik ini, itu TKI itu masih banyak lagi yang mau kerja ke Malaysia, kerja kilang ya, yang sah ya. Jadi artinya apa? Di Indonesia banyak peluang pekerjaan. Ini untuk menengah ke bawah ya. Gak ada, susah. Kalaupun kalian sebutkan di Indonesia banyak peluang pekerjaan, jangan suruh TKI pulang. Ajak mereka-mereka yang banyak pengangguran, tidak ada pekerjaan itu suruh bekerja yang ada di Indonesia. Masuk akal. Buat Anda kokori, jangan suruh TKI yang sudah bahagia kerja di Malaysia gaji banyak. Jika memang, jangan suruh pulang ke Indonesia jika memang di Indonesia banyak lapangan pekerjaan. Ajak yang sedang menganggur di Indonesia itu banyak, lebih daripada 60 juta anak muda yang menganggur. Ajak gitu yang di negaranya sendiri. Jangan ajak yang TKI yang sedang bahagia kerja di Malaysia gaji banyak loh. Bodoh si Yang Mr. ada di Bella. Indonesia saja nggak usah manggil-manggil TKI suruh pulang. Di Indonesia banyak orang pengangguran, 5%. Artinya Indonesia ini sebenarnya dibanggakan oleh orang Malaysia karena mereka rajin-rajin. Orangnya tuh cepat kerjanya, bagus kerjanya. Artinya 5% pengangguran bukan mereka malas bekerja, tetapi mereka memang susah untuk mencari peluang pekerjaan. Banyak orang melamar pekerjaan ya susah, itulah inilah tipulah, oke? Jadi kalau mau minta TKI pulang ngapain? Bodoh lah. So ajak orang-orang yang pengamen, susah cari pekerjaan, yang kekurangan ekonomi, ajak mereka bekerja. Ngapain suruh TKI pulang? Itu kan cuma buat apa? Buat rame aja kan? Iya betul nggak? Buat rame aja, ya. Betul. Jadi ajak mereka yang di Indonesia tuh banyak lagi pengangguran di Indonesia nih, ya. Ajak mereka. Jadi nggak usah ngajak TKI untuk pulang. Ya. Di sini saya katakan Malaysia is the best. So Malaysia, terima kasih. Masalah PKI tadi, selagi ada diskriminasi, jangan hantar tenaga kerja ke Malaysia. Karena seperti yang kita tahu banyak sekali case-case yang mereka tidak terlalu diekspos, pendarahan, penyiksaan, atau tidak membayar gaji. Jadi berita-berita seperti itu sangat-sangat kurang. Jadi untuk sekali lagi kereta cepat Indonesia ada melangkah satu langkah lebih dari Malaysia. Masalah beras Indonesia menang lagi. Geng di Malaysia sini meskipun makan ayam setiap hari itu tak ada hal, geng, tak ada kisah. Mau karena kenapa di sini tuh ayam murah, geng. Beda lah ya sama di negara Konoha. Kita yang patut kita koreksi negara kita sendiri. Kalau negara orang kita nggak biarkan lantak dia mau macam mana kan gitu. Yang penting kita koreksi negara kita sendiri, bagaimana kepemimpinan, bagaimana ini pemerintahan kan gitu. Itu yang pantasnya kita koreksi. Kalau negara orang, negara jiran kita nggak pantas kita koreksi. Mereka lebih tahu daripada kita kan gitu. Contoh menumpang mencari rezeki ke negara tetangga kita kan gitu. Jadi sepatutnya kita saling support. Orang Malaysia ini sebetulnya Betul. dia nggak mau diusik gitu. Kalau dia diusik dia macam singa gitu. Sama juga kayak kita gitu. Jadi intinya buat rekan-rekan kawan-kawan ya kalau mau jadi konten kreator itu silakan sih, kita nggak ada melarang. Tapi intinya pikirkan untuk pekerja-pekerja yang ada di Malaysia ini kan gitu. Intinya itu aja gitu. Bang Kokori, saya mohon jangan mau terprovokasi. Jadi kita semua boleh kok nanti kolom komentarnya akun Bang Kokori bilang Kokori sudahlah. Mungkin itu akun-akun yang komentar itu akun-akun yang terprovokasi juga. Jadi Koko pun nggak usah terprovokasi. Ayo kita kontrol emosi kita. Kita sudah tahu kendalanya di situ. Ayo kita ke kolom komentar akun Kokori. Kita komentari. Kokori tolong jangan terprovokasi biar kita damai-damai saja. Cukup dengan kalimat itu pasti aman. Ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Cobalah kalau di Indonesia kita dikasih kerja dipermudahkan, restu gaji,
sesuai, contohlah 5 juta 1 bulan. Ya, Tapi yakin nggak ada yang pergi merantau. nggak ada kalau begitu. Kerja Indonesia gaji 5 juta 1 bulan. Ini Indonesia Konoha ini semua dipersulit. Contohlah jadi security, ada ijazah SMA ke apa, mau pelatihan dulu, pelatihan masuk security pun kena biaya hampir 7 juta saya rasa. Dulu saya 7 juta. Pas itu sudah lulus itu pelatihan jadi security, belum dijamin masuk kerja, dapat kerjaan. Itu di Indonesia Lagi biasanya itu. ini pakai uang lagi kita cocok, baru dikasih kerja lagi. Gaji pun baru berapa, baru 2 juta ke berapa ya, belum bolak-balik ini uang minyak, uang makan, Mana cukup. mau kerja di mall, mau kerja di Nggak bisa kalau di Indonesia. susah. Kalau di Konoha ini coba dipermudahkan seperti pemerintah di Malaysia kan. Teman-teman, kerja di Indonesia gaji 3 juta per bulan itu gak cukup, biaya hidup 1 bulan gak cukup. Iya kalau gak punya istri, iya kalau gak punya orang tua, hidup sendirian lah, itu bisa. Tapi kalau masih mau ngasih orang tua uang, mau ngasih istri, anak, itu gak cukup uang 3 juta. Gak cukup, karena di Indonesia harga sembako, harga pangan itu mahal banget teman-teman ya. Mahal banget. Gak macam di negara tetangga Indonesia, makmur, enak teman-teman ya. Gaji ya 1000, basicnya 1.700 sampai 2.000, kurang lebih 7 juta. Apa besar banget itu teman-teman ya. Basic di Indonesia itu kurang lebih 2,5 juta. Kalau di daerah-daerah terpencil itu bisa jadi 1.500.000 atau setara dengan berapa ya, 500 ringgit Malaysia, gak nyampe 400 ringgit Malaysia per bulan. Kecil. Kalau di Malaysia itu kerja senang, semua dipermudahkan. Janji mau kerja jadi security, mau kerja di mall, mau kerja di mana-mana. Kalau di Malaysia nggak perlu ijazah. Jadi Gak perlu, gak ada ijazah, gak ada di Malaysia itu enak. Nggak seperti di Konoha ini susah. Semua mau pakai uang, tapi nggak sesuai sama aset kita kerja. Gak sesuai, betul. Kalau di Malaysia itu mau kerja apa nggak perlu ijazah, nggak perlu apa, janji mau kerja dan jujur, rajin. Coba pemerintah Indonesia kan seperti itu mengelola kerjaan, gaji sesuai, pas itu nggak dipersulit. Ini harus pakai ijazah pun ada, mau pakai uang. Apalagi mau jadi polisi, tentara, mau habis tanah, mau jual tanah, mau uang beratus-ratusan juta, itu pun belum tentu dapat kalau nggak ada orang dalam. Itulah Konoha, serba susah, dipersulit, tidak seperti negara lain-lain. Jadi kuli sawit aja bangga dipamer-pamerin kerjaannya itu yang nggak seberapa gajinya. Jangan kayak gitu ya bang. Jangan kayak bangga, gitu, tapi Bang. bersyukur alhamdulillah, walaupun kerja di perkebunan seperti ini gajinya lumayan. Lihat lah tiap gajinya bulan. ini. Jangan abang remehkan ya. Walaupun kerja di perkebunan sawit seperti ini gajinya lumayan bang. Nih saya baru gajian ya. Ini Wow, 1 juta ini. Kalau tebel dirupiahkan banget. nih 10 juta lebih nih bang. Ini 4.000 per bulan gajinya. Jadi jangan remehkan ya. Anda yang pengangguran jangan sok keras. Kalau ngapain jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit? Di Indonesia juga kan banyak. Ya nggak apa-apa sih bang, tapi nggak tahu kenapa ya kebanyakan warga Indonesia itu nyaman kalau kerja sawit di Malaysia. Nggak tahu juga ya. Yang kerja sawit di Malaysia coba tulis di kolom komentar. Ngapain jauh-jauh kerja sawit di Malaysia padahal di Indonesia banyak. Alhamdulillah sudah gajian geng. Jadi segini gaji saya sebulan panen sawit di Malaysia ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3.000, 10 juta 2, lebih, 11 juta ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4.000. 1, 13 juta, 14 juta. 350, 400. Alhamdulillahirabbil alamin. 16 juta lah. Kalian tanya, Gila besar. penghasilan setiap bulan itu berapa masnya dan berapa pengeluaran setiap Besar bulannya di Malaysia sebagai pekerja konstruksi. Oke, konstruksi nih abang ini ya. Konstruksi. Kalian tahu perbedaannya dengan pekerja kilang atau pabrik. Nih kalian lihat tempatnya aja. Ini sering seperti spill kayak gaji. biasa Gila aja lah. keren. Janji bisa tidur, bisa istirahat malam sudah. Ya. Ya. Karena di sini saya pun sendiri hanya fokus kerja. Kerja. Ya penghasilan saya sebulan lebih kurang di angka-angka 3.500, 3.700 ya. 3.200 Hampir 4.000 300, penting lah pokoknya 3.300 16 sampai juta. 3.700 itu ya. Kalau di rupiah kan mungkin dapat dari 9 sampai 11 juta ataupun 12 juta pernah. Dan ini pun semalam pun saya gaji di 3.725 ya. Ini beli belanja 300, jadi cuman biaya Murah loh. Sampai narasumber ini ngomong kalau ada yang salah dengan negara kita. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang tokoh yang diundang di sebuah pembicaraan dan beliau mengatakan bahwa UMR Malaysia itu lebih tinggi loh daripada Indonesia. Tapi biaya hidup di sana lebih murah. Beliau memberikan sebuah contoh yang sangat simpel sekali. Misalnya warga Malaysia ingin berkendara menggunakan tol dengan jarak 480 km. Nah ternyata harga untuk menempuh Oke teman-teman semuanya, itu jelas bahagia banget TKI itu kalau kerja ke Malaysia. Makanan murah, gaji besar, tinggal di Malaysia dengan biaya hidup yang sangat minim, kecil, enak teman-teman ya. Jadi gaji itu masih ada sisa, masih bisa dibantu dan dikirimkan ke keluarga di kampung. Kalau si Mr. Bera, astagfirullahaladzim, itu mengatakan bahwa pulang saja, jangan kerja di Malaysia, gajinya kecil, kerja aja di Indonesia. Anda seharusnya jangan suruh pulang yang kerja sedang bahagia kerja di Malaysia. Anda itu seharusnya suruh kerja orang yang nganggur kerja di Indonesia. Suruh saja. Jawabannya begini, jika Mr. Bera itu mengatakan kepada rakyat Indonesia yang sedang menganggur, ayo bekerja, kerja di Indonesia banyak, mudah, gajinya besar. Paling Anda dijawab, gila Anda. Kami ini bukan nggak mau kerja, cuman lowongan pekerjaannya itu nggak ada. Pertama. Kedua, gaji di Indonesia itu kecil. Mr. Bera. Oke teman-teman, ya itulah video reaction hari ini. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, and share. Ya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.